Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik selalu ya. Kami dari Stefade 2020 akan membawakan materi mengenai anemia. Sebelum itu, apa sih anemia itu? Anemia adalah sekelompok penyakit yang ditandai dengan penurunan hemoglobin atau sel darah merah yang dapat menyebabkan penurunan kapasitas pembawa oksigen di dalam darah. Adapun patofisiologi dari anemia yaitu produksi sel darah merah menjadi menurun, mengakibatkan peningkatan destruksi sel darah merah, dan akhirnya meningkatkan kehilangan sel darah merah. Adapun subjek dari anemia yaitu kelelahan, pusing, kelemahan, vertigo, sesak napas, sakit dada, serta gejala neurologis seperti mati rasa. Adapun objek dari anemia yaitu hemoglobin, hematokrit, MCV, MCHC, reticulocyte count, serum iron, TIBC, RDW, ferritin, folat, serta vitamin B12. Klasifikasi anemia. Secara morfologi, anemia dapat diklasifikasikan menurut ukuran sel dan hemoglobin yang dikandung. Klasifikasi anemia dibagi menjadi 3. Yang pertama, makrositik. Pada anemia makrositik, ukuran sel darah merah bertambah besar dan jumlah hemoglobin tiap sel juga bertambah. Anemia makrositik dibagi menjadi 2 jenis, di antaranya anemia megaloblastik dan anemia non-megaloblastik. Penyebab anemia megaloblastik adalah kehilangan vitamin B12, asam folat, atau gangguan sintetis DNA, sedangkan anemia non-megaloblastik disebabkan oleh eritropoiesis yang dipercepat dan peningkatan luas permukaan membran. Yang kedua, normositik. Pada anemia normositik, ukuran sel darah merah tidak berubah. Penyebabnya adalah kehilangan darah yang parah, meningkatnya volume plasma berlebihan, penyakit hemolitik, dan gangguan endokrin ginjal dan hati. Yang ketiga, mikrositik, yaitu mengecilnya ukuran sel darah merah yang merupakan salah satu tanda anemia mikrositik. Penyebabnya adalah diferensiasi besi, gangguan sintetis glomin, porfin dan heme, serta gangguan metabolisme besi lainnya. Adapun terapi farmakologi dari anemia yaitu mengonsumsi zat besi, vitamin B12, serta asam folat. Pada terapi non-farmakologi dapat dilakukan dengan mengonsumsi suplemen makanan serta transfusi darah. Adapun algoritma anemia sendiri adalah suatu konsep yang dibuat untuk memudahkan tiap mendiagnosis anemia dengan membedakan jenis anemia dan mencocokkan hasil pemeriksaan yang didapatkan. Salah satunya adalah MCV, Mean Corpus Auluar Volume, atau perhitungan dasar sel darah merah, yang dimana untuk kadar MCV tinggi akan dilihat apabila kadar B12-nya normal, kadar asam folatnya rendah, maka terjadi defisiensi kekurangan asam folat. Namun, apabila kadar B12 rendah, kadar asam folat normal, maka terjadi defisiensi kekurangan B12, yang dimana harus dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu tes killing. Apabila hasilnya normal, maka harus diselidiki patologi gastrointestinal. Apabila hasilnya tidak mampu menyerap B12, maka dikatakan anemia pernisiosa. Berikutnya, untuk kadar B12 normal, asam folat normal, harus dipertimbangkan anemia terjadi akibat obat, penyakit hati, hipertiroid, dan retikulositosis. Apabila hasil MCV-nya normal, maka dilakukan perhitungan retikulosit, yang mana jika hasilnya tinggi, maka mempertimbangkan kekurangan darah akut, hemolisis, dan penyerapan limfa. Jika hasilnya rendah, maka dilihat sel darah putih dan keping darahnya. Jika hasilnya rendah, maka mengakibatkan kelainan sumsum tulang belakang, yang mengakibatkan anemia aplastik dan leukemia. Namun, jika hasilnya normal atau tinggi, maka mempertimbangkan infeksi kronik, peradangan kronik, keganasan, dan penyakit ginjal kronik. Apabila hasil MCV-nya rendah, maka dilakukan pemeriksaan serum ferritin, yang mana jika hasilnya rendah, maka mengakibatkan anemia defisiensi zat besi. Namun, jika hasilnya normal atau tinggi, maka dilihat TIBC-nya. Apabila hasilnya rendah, maka mengakibatkan anemia kronik. Namun, jika hasil TIBC-nya itu normal atau tinggi, maka dilakukan pemeriksaan elektroporesis hemoglobin, yang mana jika didapatkan hemoglobin A2 dan hemoglobin F tinggi,
maka mengakibatkan beta thalassemia. Namun, apabila hasilnya itu normal, maka dilakukan evaluasi sum-sum tulang belakang. Yang apabila dari hasil evaluasi tersebut didapatkan ring sideroblas, maka mengakibatkan anemia sideroblastik. Namun, apabila hasilnya normal, maka mengakibatkan alfa thalassemia. Interaksi obat. Interaksi antara zat besi dengan antasida, garam kalsium, antagonis histamin 2, inhibitor pompa proton, dan cefalosporin dapat menyebabkan absorpsi besi menurun, dan penggunaan bersamaan dengan captopril dapat menyebabkan captopril inaktif. Interaksi antara vitamin B12 dengan kloramfenikol, asam aminosalisilat, dan kolkisin dapat menurunkan efek terapeutik dari vitamin B12. Dan interaksi antara asam folat dengan asam aminosalisilat, kontrasepsi oral, sulfasalasin, dan phenytoin dapat menurunkan kadar asam folat. Kontraindikasi. Kontraindikasi asam folat adalah reaksi hipersensitivitas terhadap asam folat beserta formulasinya. Asam folat juga dikontraindikasikan pada pasien yang telah menunjukkan intoleransi sebelumnya terhadap obat tersebut. Alergi terhadap suplemen ferrosulfat, kadar zat besi dalam tubuh yang berlebih, timbunan pigmen yang mengandung besi, sindrom kelebihan zat besi, menerima transfusi darah. Gangguan darah. Kontraindikasi cyanobalamin adalah reaksi hipersensitivitas atau anafilaksis terhadap obat atau komponen obat ini, terutama pada pemberian secara parental. Jika pasien hendak menerima sediaan intranasal sebelum dapat menoleransi sediaan parenteral, dilakukan intradermal test terlebih dahulu, terutama pada pasien yang dicurigai memiliki resiko anafilaksis terhadap cyanobalamin. Pengobatan anemia pada anak-anak dapat dilakukan dengan terapi pemeliharaan zat besi sekitar 7 mg per hari. Jika terjadi defisiensi zat besi pada pasien anak, maka diberikan 3-6 mg per hari zat besi dalam 2-3 dosis terbagi. Pengobatan pada ibu hamil dapat dilakukan dengan istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi yang banyak mengandung zat besi, pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, dan mengonsumsi tablet zat besi selama masa kehamilan. Sekian pemaparan materi anemia dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time and bye-bye.